Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel gue di Andri DH. Oke, jadi di video kita kali ini ya guys ya, gue akan coba ngebahas terkait isu yang lagi hangat-hangatnya nih, mengenai konser Coldplay yang rencananya akan diadakan di Indonesia. Itu kalau gua nggak salah itu di bulan November tahun ini ya. Seperti kalian tahu sendiri juga, sebenarnya konser ini juga menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama dari masyarakat yang akan menonton konsernya itu sendiri ataupun yang eh, bertentangan dengan isu agama dan Pancasila yang ada di Indonesia. Ya, oke, tanpa basa-basi kita coba bahas ya guys ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas berita ini gua ambil dari situsnya Tribun News. Ya, jadi konser Coldplay singgung isu pelangi dan Pancasila. Ya, jadi memang apa namanya, grup band ini memang sedikit banyak itu selalu menggaungkan terkait masalah kebebasan kebebasan memilih lah ya, entah itu dalam hal uh, ya yang kalian tahu lah ya, seperti itu. Jadi mereka selalu juga menggaungkan terkait masalah kebebasan di LGBT ini itu. Jadi uh, mereka selalu mengusung perdamaian dalam tanda kutip, mereka juga membela. Nah, ketika ada yang bersinggungan dengan hal-hal tersebut, pasti di negara kita ini kan ada pro dan kontra guys, ada pro dan kontranya. Nah, dalam hal ini memang MUI dan PA212 ya guys ya, yang paling keras untuk menentang kedatangan mereka untuk konser di Indonesia. Oke, jadi yang pertama itu duduk perkara MUI dan PA212 menolak konser Coldplay ini adalah eh, dikarenakan dikarenakan ya, beranggapan Coldplay adalah pendukung LGBTQ. Jadi mereka itu memang mendukung transgender dan berbagai macamnya, dan mereka juga ketika konser pernah juga membawa atribut-atribut seperti yang pelangi, bendera pelangi kayak gitu ya guys ya. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh MUI dan PA212 untuk menentang konser mereka di Indonesia. Ya, jadi menurut Wakil Sekjen PA212 Novel Mukmin, ya yang jelas LGBT pasti bertentangan dengan Pancasila itu ya. Yang itu yang kedua kalau menurut gue ya. Kalau yang pertama memang bertentangan dengan agama Islam yang notabene sangat melarang terkait masalah hubungan sesama jenis. Naudzubillah min dzalik. Nah, dengan alasan itu ia mengimbau kepada penyelenggara untuk mengurungkan niatnya untuk mendatangkan Coldplay di Indonesia. Jadi memang kedatangan mereka ini pasti banyak lah ya menuai pro dan kontra. Mungkin kalian yang nonton video ini punya anggapan lain terkait masalah Coldplay. Oh, mungkin ada yang beranggapan, oh mereka kan hanya hanya konser, hanya nyanyi, hanya menghibur, bla bla bla. Ya itu menurut pandangan kalian. Tapi juga ada sebagian masyarakat yang menganggap ya konser ini juga nggak apa ya, ya nggak, bukan sesuatu yang penting banget gitu loh di masa krisis di Indonesia yang lagi kondisi saat ini gitu. Apalagi kalian juga tahu kan tiketnya luar biasa mahal guys. Ya, yang paling mahal kalau gua nggak salah itu di angka 11 jutaan ya, 11 juta. Itu pun kalau kalian dapat langsung. Ada juga nih yang dari calo bahkan mereka menjual sampai 30 jutaan. Kan gila banget kan. Ya memang mereka memang terkenal, tapi kalau masyarakat kita terlalu terbuai sama hal-hal yang kayak gitu juga kurang
bagus juga lah. Ini menurut gua pribadi ya, menurut gua pribadi. Ya gua akui gua mungkin juga nggak sanggup lah ya beli tiket konser mereka gitu. Kalaupun gua sanggup, gua juga males juga gitu kan. Buat apa uang 11 juta yang notabene menurut gua sih, menurut gua saat ini uang segitu sangat besar gitu kan. Nah, jadi karena masih banyak grup musik yang tidak beraliran mendukung LGBT dan ateis, dan harapannya itu dari Novel ya, Novel Bamumin itu harapannya sebenarnya masih ada kok band-band luar sana yang bagus yang nggak mendukung gerakan demikian gitu. Ya memang, tapi kita juga harus akui ya, Coldplay ini salah satu band terkenal di dunia yang fansnya itu luar biasa. Terus terang ya guys ya, kalau gue boleh sedikit sharing, gue juga sebenarnya suka sama band ini. Tuh, gue suka dari band ini dari zaman gue ya SMP lah ya, dari zaman gue SMP gue udah suka sebenarnya sama band ini. Tapi akhir-akhir ini gue juga baca berita nih, baca berita kalau Coldplay yang sekarang mungkin sedikit beda sama Coldplay yang dulu gua ngefans banget sama mereka. Ya salah satunya karena mereka ini mendukung gerakan LGBT ini ya. Jadi senada dengan imbauan Novel, Wakil Ketum MUI Anwar Abbas ya menyebut LGBT bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan konstitusi. Ya kalau itu pasti jelas lah ya. Berdasarkan konstitusi negara Indonesia, kata Anwar Abbas, hanya 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, kalau udah yang bersinggungan seperti ini, kalian juga harusnya juga akan clear ya. Kalau memang gerakan LGBT ini memang tidak dibenarkan di agama sama di undang-undang. Tapi kalau kita lihat di sisi lain ya, mereka mungkin kesini ya hanya untuk konser, tujuannya untuk menghibur. Ya, wallahu alam ya, nggak tahu mereka punya tujuan terselubung atau enggak. Tapi kalau memang kita hanya mungkin hanya ngelihat dari satu sisi, ya itu juga nggak baik juga, yang jelas kayak gitu ya. Jadi sehingga menurut Anwar, kegiatan yang menentang ajaran agama digelar di tanah air sangat dilarang. Nah kalau ini gue juga setuju ya, kalau memang agenda mereka itu agenda yang terselubung. Oke. Jadi apalagi dalam konstitusi negara dalam pasal 29 ayat 45 jelas dikatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oke, yang jelas ya kita semua ya di luar yang ya mungkin teman-teman ada yang punya keyakinan lain ya, atau mungkin yang bisa disebut ateis gitu ya, itu pilihan teman-teman ya. Tapi bagi buat teman-teman yang masih beranggapan ya Tuhan itu ada, ya kita berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi itu bersama menyangkut di Pancasila, itu sila pertama tuh. Jadi menurut kalian gimana nih guys, apa namanya, konser Coldplay ini apakah baiknya memang dilaksanakan atau mungkin ditunda dulu deh? Kalau ditunda dulu, kalau menurut gue, kalau istilahnya ditunda itu kan berarti ada kemungkinan dia bakal balik lagi, atau mungkin dilarang sekalian gitu, karena ya kondisinya memang seperti ini gitu. Tapi kalau balik lagi ya sebenarnya ini kayak buah si malakama juga sih ya kalau menurut gue ya. Karena di sisi lain ya kapan lagi gitu kan kedatangan band luar biasa sekelas Coldplay gitu, konser di Indonesia, euforianya luar biasa. Bahkan tiket yang 11 juta itu sold out di hari pertama kalau gua nggak salah, cuma dalam waktu beberapa menit aja kan. Gila gitu kan. Wow, luar biasa banget gitu ya. Jadi kita lanjut baca beritanya lagi. Oke, jadi ini artinya tidak boleh ada kegiatan yang kita lakukan di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran agama. Oke, gue setuju dengan hal ini guys. Terus nah ada juga nih isunya bakal ada ancaman demo atau yang menentang sama konser ini.
ya. Jadi gue juga nggak tahu ini isunya benar atau enggak gitu. Yang jelas gue cuma baca berita yang ada di Tribun News ini. Jadi PA212 bahkan dikabarkan akan melakukan demo besar-besaran apabila konser Coldplay tetap terlaksana di Jakarta. Nah, ini sebenarnya yang disayangkan ya guys ya. Sebenarnya ini yang disayangkan, dari pihak kita sendiri nanti akan terjadi bentrok gitu kan, otomatis antara aparat sama teman-teman di PA212 gitu kan, yang notabene sebenarnya ya sama-sama ingin menjaga keutuhan negara ini ya. Yang satu ingin menjaga negara ini dari yang kemaksiatan, yang satunya menjaga negara ini dari segi keamanan gitu kan, dalam hal ini mungkin tentara atau mungkin Polri gitu ya. Menanggapi hal tersebut, Karopenmas Divisi Humas Polri, jadi Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa pihaknya mempersilahkan siapa saja termasuk PA212 yang ingin melakukan aksi unjuk rasa. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak kebebasan berpendapat dari setiap orang. Memang betul, tapi harapannya memang nggak akan terjadi kericuhan lebih lanjut ya. Ya takutnya kan ya nanti akan ada yang terluka atau mungkin ya jangan sampai lah ya, apalagi sampai ada korban jiwa gitu. Jadi terkait aksi unjuk rasa adalah kebebasan berpendapat, kita akan kawal apa tuntutannya. Ya semoga yang disampaikan dari pihak Polri ini bisa terlaksana nanti kalaupun ada demo. Tapi kalaupun nggak ada itu malah lebih bagus gitu ya, atau mungkin kita udah dapat titik tengahnya baiknya seperti apa ya. Jadi kita harus komunikasi, kita pengen tahu apa yang harus kita kawal itu. Untuk lebih lanjut, Polda Metro Jaya akan mengamankan kegiatan tersebut ya. Jadi mereka beranggapan memang konser Coldplay ini merupakan konser Coldplay itu yang melakukan pengamanan ada di Polda Metro Jaya ya, memang betul, dan merupakan kegiatan masyarakat, menjadi kewajiban Polri untuk mengamankan kegiatan tersebut. Sebenarnya ketika berita ini rilis ya di TV gitu kan, bahwa Coldplay memang akan melakukan konser, sebenarnya gue juga udah feeling pasti bakal ada terjadi pertentangan pro dan kontra kayak gini. Bahkan kemarin kalau gua nggak salah di TV One ya, itu juga ada perdebatan hal demikian. Tapi yang jelas gua cuma mau nyampein unek-unek gua ya. Yang jelas ya gua pribadi gua menerima segala perbedaan, apapun bentuk perbedaan itu. Tapi yang jelas gua pribadi gua juga menolak yang namanya penyimpangan guys. Apalagi kalau memang konsen mereka itu ada berbau-bau namanya unsur-unsur LGBT, ya harus kita tolak itu. Dan harapannya ya gue juga nggak tahu lah ya, gue harus bilang apakah konser ini harus dilanjutkan atau dibatalkan gitu ya, gue nggak tahu. Yang jelas gue juga nggak ikut war tiket kemarin ya, dan gue juga nggak ada niatan untuk nonton. Gue cuma mau bikin video ini buat ngasih share juga ke teman-teman bahwa sebenarnya konser ini menuai pro dan kontra, hampir sama kayak kemarin kita waktu mau jadi tuan rumah sepak bola U20 ya waktu itu ya. Ya semoga aja permasalahan ini bakal segera ketemu titik temunya, dan semua pihak yang terlibat terlibat di masalah ini bisa legowo nanti apapun hasilnya gitu ya. Ya harapan gua semoga Indonesia juga tetap aman, tetap damai, tetap bisa jadi negara yang selalu welcome dan baik terhadap tamu-tamu yang akan datang, dan tetap juga bisa berwibawa negara ini dengan pendiriannya yaitu di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, paling segitu aja guys video gua kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai dengan selesai.
Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel video gue ini, channel YouTube gue ini, agar bisa berkembang dan bisa ngasih informasi yang lebih banyak lagi, lebih positif lagi buat kalian. Akhir kata, terima kasih. Tunggu next video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.